selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini membahas mengenai iman dan mukjizat kesembuhan. Setiap hari mungkin kita mendengar ada orang yang sakit, baik itu saudara kita, teman kita, atau mungkin juga saudara sedang sakit dan saudara merindukan mukjizat kesembuhan. Adalah mungkin saudara untuk kita mengalami mukjizat kesembuhan. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes penuh dengan cerita mukjizat kesembuhan oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang saya mau ambil saudara dari kitab Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Secara ringkasnya ini cerita mengenai seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia pergi kemana-mana mencari dokter yang dapat menyembuhkannya, tapi tidak bisa. Saudara-saudara bayangkan secara fisik perempuan ini lemah dan menderita. Namun kalau kita lihat juga secara sosial saudara, orang yang sakit pendarahan itu dikucilkan dalam agama Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak bersih. Dan mereka yang tidak bersih tidak bisa masuk beribadah ke bait Allah. Dan demikian juga apa saja yang mereka sentuh, dudukin menjadi tidak bersih kalau orang lain duduk di situ. Dan mungkin juga wanita ini diceraikan oleh suaminya. Jadi penderitaan yang kita lihat di dalam wanita ini bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi, demikian juga secara sosial. Dan orang yang mengalami seperti ini sungguh frustrasi saudara, desperate, putus asa. Namun dia mendengarkan berita bahwa Yesus datang ke kotanya. Dan dia mendengarkan berita di dalam Lukas 7 ayat 17 dikatakan Yesus itu tersiar kabarnya di seluruh Yudea. Mungkin dia mendengar dari cerita-cerita orang mengenai apa yang Yesus dapat lakukan. Dan ini membuat dia beriman, ada pengharapan dalam dirinya. Dia mau datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, di dalam Lukas 8 ini, waktu dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus, tantangannya cukup besar karena orang berdesak-desak mengikuti Tuhan Yesus. Begitu banyak orang. Dan dia sebagai seorang wanita, apalagi yang tidak bersih, kalau dia menyentuh orang untuk mendekati Tuhan Yesus, tentunya orang-orang itu menjadi tidak bersih. Ini juga menjadi penghalang bagi dia. Tapi pengharapan di dalam imannya itu begitu kuatnya, sehingga dia mencoba untuk mengalahkan semuanya ini dan berjalan terus, dan akhirnya dia bisa menyentuh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, tanpa diketahui oleh Tuhan Yesus pun, dia mendapatkan kuasa dari kontak dengan Tuhan Yesus dan sembuh pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus kemudian bertanya, siapa yang menyentuhku, karena ada kuasa yang mengalir. Dan dengan gemetar akhirnya setelah Tuhan Yesus bertanya-tanya dan orang-orang tidak tahu karena begitu banyak orang, tetapi akhirnya perempuan ini datang dengan gemetar, mungkin karena takut, karena dia kedapatan orang yang tidak bersih gitu. Tapi akhirnya Yesus katakan, anakku, dosamu sudah diampuni, dan confirm penyembuhan yang diberikan atau yang diterima oleh wanita ini. Saudara, yang kedua saudara adalah cerita mengenai dari Lukas 5:18-25 mengenai satu orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka datang, tetapi rumah di mana Tuhan Yesus ada itu penuh dan mereka gak bisa masuk. Tapi mereka bertekad orang ini tuh harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka manjat ke atapnya, membongkar atapnya, dan langsung menurunkan orang ini tepat di depan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat iman mereka, mengatakan, dosamu diampuni, bangkitlah, berjalanlah, dan akhirnya totally sembuh. Mukjizat kesembuhan terjadi. Soalnya cerita-cerita ini hanyalah 2 cerita dari banyak lagi cerita dalam Alkitab yang mengenai mukjizat kesembuhan. So, dari 2 cerita ini apa yang dapat kita tarik sebagai satu kesimpulan atau sebagai penafsiran kita yang dapat membangun kita? Pertama-tama saudara, iman timbul dari pendengaran akan Kristus, firman Kristus. Seperti dalam Lukas 7 ayat 17 tadi, tersiarlah kabar mengenai Yesus. Ya, ini menumbuhkan pengharapan iman di dalam
orang yang menggotong orang lumpuh itu, atau juga wanita yang sakit pendarahan ini? Yang pertama, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, pekerjaan-pekerjaan Kristus. Begitu kita membaca firman Tuhan, saudara, iman itu timbul. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan, iman itu seakan-akan mati. Nah, ini membuat kita penting untuk terus-menerus membaca firman Tuhan. Bukan hanya pada waktu sakit. Sebelum kita sakit pun, atau pada waktu kita sehat, kita perlu membaca firman Tuhan, supaya pada waktu kita sakit, kita punya iman di dalam diri kita, oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, saudara, iman ini membawa kepada Yesus. Saudara lihat, iman itu aktif. Dan iman itu membawa mereka. Ditambah dengan situasi sakit yang mereka alami, iman itu membawa mereka kepada Yesus. Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan Yesus itu adalah pemimpin iman kita. Dalam bahasa Inggrisnya author, pengarang, sumber inspirasi iman kita itu adalah Yesus. Jadi kalau iman itu membawa kita pada Yesus, wajar saudara, karena dia memberikan inspirasi. Semakin kita datang dekat kepada Yesus, semakin kita beriman, semakin kita kuat di dalam iman kita. Iman itu membawa kita, walaupun tantangan-tantangan itu ada. Mungkin kita mendengar suara dari teman kita, saudara-saudara kita yang negatif. Kamu berdosa, kamu nggak mungkin disembuhkan. Atau ini dan itu dan sebagainya. Oh, mungkin Tuhan tidak menjawab doamu karena ini, karena itu. Ada banyak suara. Saudara, iman itu membawa kita kepada Tuhan. Saudara ingat, iman itu membawa kita kepada Yesus, karena Yesus itu adalah sumber iman kita. Dan dia dikatakan juga di Ibrani 12 menyempurnakan iman kita. Saudara, yang ketiga, saudara yang saya pelajari di sini adalah Yesus adalah penyembuhnya. Keluaran 15 ayat 26 mengatakan Tuhan Allah yang menyembuhkan. Saudara, mungkin kita sembuh oleh karena dokter, oleh karena obat dan sebagainya. Tetapi saudara, secara prinsip Alkitab mengajarkan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Secara kedokteran banyak obat-obat yang kita minum, kita makan, saudara, hanya untuk mencoba mengurangi gejalanya, bukan untuk menyembuhkan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan. Saudara, ini bukan berarti saya mengajar untuk kita tidak pergi ke dokter, kita tidak makan obat dan sebagainya. Tapi yang saya mau ajarkan di sini, saudara, adalah kita perlu datang pertama-tama kepada Tuhan, karena Dialah yang dapat menyembuhkan kita. Kalau dalam hikmat kita timbul untuk kita mengambil medicine atau obat atau pergi ke dokter, lakukan. Tapi kalau dalam hikmat kita dan dalam hati kita Tuhan menimbulkan iman yang mengatakan akan ada mukjizat kesembuhan, do it. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Mungkin saudara sedang sakit. Iman di dalam diri saudara sekecil biji sesawi pun berpotensi untuk memindahkan gunung. Bahkan Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 12 dan 13, barang siapa yang percaya kepadaku, dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan miracles, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Kuncinya adalah kita minta kepada Yesus, dan kita minta dengan kerinduan hati ini memuliakan nama Bapa di surga. So what? Kalau kita sembuh, siapa yang dipermuliakan? Kalau kita sembuh, kesembuhan kita itu untuk apa? Saudara, kita belajar untuk melihat kesempatan kesembuhan kita bukan untuk menarik keuntungan bagi diri kita, tetapi untuk menarik keuntungan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya adalah kalau saya disembuhkan, so what? Saya senang, saya bisa bekerja kembali, atau supaya saya dapat melakukan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan kesehatan yang saya peroleh.
Semoga ini memberkati.